kelas. Buat kalian yang ingin mempersiapkan ujian kompetensi, bisa langsung aja ya bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse. Kalian ada kelas intensif untuk kelas online dan kelas tatap muka langsung. Untuk kelas tatap muka langsung kita ada di Kota Medan. Bagi yang berminat bisa langsung aja ya follow dan DM di IG @generasi.kompeten. Nah, buat kalian yang gak mau ribet untuk pengurusan STR atau SIK untuk Kota Medan, kalian bisa langsung aja ya pakai jasa untuk uruskan aja STR kamu tanpa ribet, bisa langsung menggunakan jasa uruskan aja. Nah, buat kalian perawat yang membutuhkan informasi terkait pelatihan, seminar, workshop, lowongan kerja, atau informasi lainnya di dunia keperawatan, kalian bisa langsung aja follow di @ngobrolinperawat. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membuat ya tutorial bagaimana cara mendaftarkan untuk akun Satu Sehat SDMK. Nah, ini mulai dari daftar sampai akhir nanti untuk pengurusan STR pembaharuan seumur hidup. Oke, teman-teman, ini hal yang mudah ya. Kalau misalnya teman-teman tidak ada kesalahan dari STR sebelumnya atau di STR yang lama. Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman boleh di subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti notifikasi video-video terbaru itu masuk ke notifikasi kalian. Nah, pertama itu teman-teman masuk dulu ya ke websitenya satusehat.kemkes.co.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman pilih daftar. Kita di awal itu harus daftar akun terlebih dahulu. Oke, pastikan teman-teman pada saat mendaftar akun masukkan email yang aktif, email yang benar-benar aktif, dan memang jangan sampai salah mulai dari titik, koma, ataupun apapun itu. Dari huruf besar kecil itu teman-teman perhatikan ya, karena kalau sudah terverifikasi nanti susah untuk meresetnya kembali. Oke, di sini teman-teman tinggal masukin nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan kata sandi ya. Kita masukin terlebih dahulu untuk nicknya. Nah, untuk di kata sandi ini minimal 8 karakter termasuk huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Jadi teman-teman kombinasikan di awal misalnya itu huruf kapital, kemudian huruf kecil, kemudian ada angkanya gitu ya. Dan minimal 8 karakter. Kemudian setelah ini sudah bisa, kita pilih daftar. Oke, di sini sudah berhasil ya. Teman-teman langsung cek emailnya. Ini jangan dikeluarkan terlebih dahulu ya. Kita cek emailnya. Nah, setelah udah masuk, kita pilih aktivasi akun atau teman-teman bisa klik aja langsung linknya. Jadi kalau misalnya emailnya itu tidak masuk ya, teman-teman bisa lakukan dengan cara ini. Teman-teman kembali lagi ya ke yang tadi ya, ke websitenya. Teman-teman bisa, kalau misalnya belum menerima email aktivasi, pastikan teman-teman cek di inbox atau di spam, itu bisa kirim email ulang. Nah, makanya di sini wajib email yang benar-benar aktif gitu. Kalau memangnya benar-benar nggak masuk ya, teman-teman bisa ganti emailnya dan masukkan nanti email yang aktif, yang teman-teman memang benar-benar itu pasti email yang aktif gitu. Oke ya. Teman pilih aktivasi akun atau kode linknya itu juga bisa diklik. Nah, di sini sudah aktivasi akun kita berhasil. Kemudian teman-teman pilih masuk. Nah, teman-teman masukkan email yang tadi yang kita daftarin, dan kemudian teman-teman isikan di sini kata sandinya yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian masukkan kode captchanya itu ya. Ini yang sesuai. Kemudian kita pilih masuk. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman tinggal masukin aja untuk tempat lahir, jenis profesi ya. Kemudian teman-teman apakah memiliki STR itu udah pasti ya, karena kita mau pembaharuan ke seumur hidupnya. Untuk di bagian ini teman-teman pilih jenis profesinya itu sesuai ya dengan jenis profesi teman-teman. Di sini kemudian untuk pilihan apakah Anda memiliki STR, iya. Kemudian masukkan nomor STR. Nah, di STR sebelumnya itu kan banyak kayak spasi, tanda penghubung. Nah, teman-teman isikan semuanya tanpa spasi, tanpa tanda penghubung, isikan semuanya.
Untuk di bagian nomor STR ini, pastikan teman-teman mengisinya sesuai ya, jangan sampai ada yang ketinggalan untuk angkanya, karena nanti bisa tidak tervalidasi. Setelah sudah terisi, kita pilih cari. Nah, jika profil tidak ditemukan, teman-teman bisa melakukan buat profil. Nah, di sini data diri kita sudah lengkap ya, sudah terisi. Kita langsung aja scroll ke bawah, kemudian di bagian ini kita isikan Indonesia, kemudian provinsi disesuaikan dengan domisili saat ini. Kalau misalnya di KTP itu sudah sesuai dengan domisili, isikan sesuai dengan KTP. Tapi kalau misalnya KTP-nya tidak sesuai dengan domisili, teman-teman bisa isikan sesuai dengan domisili. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman isikan untuk kode posnya ya, kemudian pilih simpan. Oke, langkah pertama itu teman-teman untuk mengisikan dengan unggah foto terlebih dahulu ya. Untuk bagaimana jenis fotonya, teman-teman ini pastikan yang kualitas terbaik. Itu gunakan foto terbaru yang menampilkan tampak dengan wajah tanpa kacamata, masker dengan latar merah. Kemudian pastinya itu fotonya jelas ya, jangan yang ngeblur, apalagi foto yang sudah dicetak kemudian kita foto kembali atau kita scan, jangan kayak gitu. Kemudian dengan ukuran 3x4 dengan format JPEG ya. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal pilih unggah aja ya. Nah, di sini itu ada untuk bagian menu ini, kalau dia kebesaran diminimalkan, tapi ini udah sesuai ya dengan draftnya, pastikan juga sudah ya. Kemudian kita pilih simpan foto. Tapi jika gagal, teman-teman bisa cek ya bagaimana untuk cara solusinya biar tidak gagal. Teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, di video yang ini. Kita pilih simpan dulu. Oke, nah ini fotonya sudah berhasil. Sekarang kita tinggal mengisi di bagian menu-menu ini ya. Yang pertama di menu data pendukung yang perlu diwajib isi. Oke, kalau di menu ini teman-teman perlu wajib mengisikan adalah nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening. Kalau misalnya punya NPWP boleh diisikan, jika punya BPJS juga boleh diisikan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa NPWP itu tidak diwajibkan, kayak BPJS itu tidak diwajibkan. Tapi kalau untuk nomor rekening itu wajib ya untuk diisikan. Jadi teman-teman tinggal isi aja di sini pilihannya. Teman-teman misalnya mau rakyat ya, BRI, kemudian masukkan nomor rekeningnya. Nah, untuk di nama pemilik rekening ini wajib nama yang diajukan ya. Tuh, kemudian kita pilih simpan. Oke, data pendukungnya sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke kontak darurat ya. Kontak darurat ini teman-teman bisa isikan nama siapa ya, mau nama suami, hubungan itu suami, istri, anak, orang tua, kakak atau keluarga yang lain, teman-teman bisa pilihkan di sini. Kemudian isikan di sini nomor handphonenya. Kalau bisa sih nomor handphone yang juga terhubung ke WA. Kemudian pilih simpan. Oke, ini sudah berhasil ya. Untuk data diri hanya itu saja. Kemudian kita tinggal masuk ke bagian menu pengajuan STR. Oke, nah kemudian pilih cek data. Nah, pastikan juga teman-teman perhatikan di bagian ini itu pastikan untuk NIK, nomor STR, untuk nama sesuai KTP, kemudian tempat lahir, jenis kelamin, kompetensi, kemudian perguruan tinggi, dan data-datanya ini itu sudah sesuai dengan ijazah ya. Jadi fotokan itu semua di ijazah. Kalau misalnya KTP-nya yang ada yang salah itu tolong diperbaiki, karena dia nanti untuk perubahan itu agak lebih susah. Karena di sini juga dijelaskan pastikan sudah benar untuk pengajuan di proses. Perubahan data tidak bisa dilakukan untuk sementara waktu. Oke, ini diajukan STR-nya. Nah, jadi ini sudah berhasil. Kemudian teman-teman tinggal untuk membayar kode billingnya. Oke, di sini teman-teman untuk cara pembayaran kode billing itu juga
ada di tutorial sebelumnya ya. Teman-teman bisa langsung aja untuk di bagian kode billingnya ini dikopikan saja, kemudian tinggal di transfer. Oke, nanti teman-teman setelah tadi sudah pengajuannya diterima, pengajuannya diproses, kemudian kan menunggu pembayaran. Setelah teman-teman sudah melakukan pembayaran, nah itu nanti dia jangan sampai lewat dari batas tanggal 26 Januari ya. Karena kan di sini kita tadi pengajuannya itu di tanggal 19 Januari. Jangan terlewat dari tanggal segini. Itu ada ya batasan waktunya. Kemudian di sini kemudian teman-teman kalau misalnya sudah transfer tapi masih di proses ini terus nih waktu pengecekan dia nggak maju-maju, teman-teman itu perlu bersabar ya, karena itu sudah masuk sebenarnya secara otomatis, hanya saja kita tinggal menunggu kayak gitu ya. Walaupun masih udah 3 hari 4 hari iya, jadi dia prosesnya menunggu, dan kode billing itu hanya bisa dibayarkan cukup sekali aja kayak gitu. Kemudian nanti dia akan seperti ini, pembayaran diterima itu di tanggal 19 Januari. Oke. Nah, di sini kan dia udah langsung ya pembayarannya. Kemudian tapi dia kadang prosesnya itu masih menunggu pembayaran. Padahal sebenarnya pembayaran itu sudah diterima. Misalnya tanggal 19 Januari, oh ternyata udah sampai ke menu menunggu tanda tangan itu udah pada saat kita cek itu di hari ini, misalnya di tanggal 20, padahal sebenarnya makanya saya bilang tunggu, bersabar kayak gitu ya. Di sini untuk pembayaran sudah diterima, kemudian menunggu tanda tangan elektronik ya kan. Kemudian untuk penerbitan STR-nya ini juga dalam jangka waktu yang lama, ada sekitar sampai semingguan gitu. Jadi teman-teman ditunggu aja, jadi mohon bersabar. Ini tanggal 19 Januari dan terbit STR-nya itu di tanggal 27 Januari, berarti sekitar hampir seminggu ya untuk itu. Nah, di sini itu selamat STR Anda telah terbit. Nah, kita untuk mendownloadnya itu di bagian menu yang ini. Nah, teman-teman itu masuk ke bagian profil saya, kemudian di bagian keprofesian ya. Nah, di bagian ini itu udah ada nomor STR, tanggal terbit, kemudian untuk jenis profesinya. Teman-teman tinggal download aja di bagian menu yang ini itu unduh ISTR-nya. Setelah sudah terunduh, teman-teman pasti kita coba cek untuk mengunduh. Nah, di sini udah tampil untuk dalam bentuk PDF. Nah, sini udah ini ya, STR-nya sudah dalam bentuk PDF. Ini sudah dalam bentuk PDF, oke. Nih, berlaku hingga seumur hidup. Nah, mungkin itu aja ya tutorial mulai dari daftar sampai STR-nya selesai. Intinya sih harus bersabar, banyak-banyak bersabar ya, jangan terlalu ngebet, harus cepet-cepet karena proses untuk pengurusan STR itu lama kayak gitu ya kan. Dan juga yang mau diurus STR itu bukan cuma kita aja, jadi banyak. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih untuk video kali ini ya. Ditunggu video A3 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.